Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Adi Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ayah saya meninggal 1 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah memberikan penerimaan terbaik, ampunan, kemuliaan, dan menempatkan di tempat yang terbaik juga bagi para ayah-ayah lain atau hamba-hamba lain yang telah kembali kepada Allah dalam keimanan. Ketika masa iddah ibu saya ingin menikah lagi karena dilamar orang. Ibu saya tetap menikah setelah masa iddah selesai, 6 bulan setelah wafatnya ayah saya. Bagaimana sikap saya untuk berbakti kepada ibu meskipun kecewa dengan keputusannya? Terhadap ayah angkat, bagaimana sebaiknya saya bersikap? Kepada ibu itu ya sikapnya anak terhadap ibu. Ya, kecewa itu ya biasa, manusiawi. Quran juga menyeratkan itu. Tapi jangan sampai kekecewaan itu melahirkan sikap-sikap yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai syariat, yang berpotensi menghadirkan kedurhakaan. Apalagi sama ibu, masalahnya bisa panjang. Ya, bukan hanya di dunia, itu bisa sampai alam kubur, bisa sampai ke akhirat. Contoh misalnya, ada nggak ayat di Quran kalau kita sedang kecewa nggak boleh ditumpahkan pada orang tua, khususnya ibu? Ada. Buka Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra ayat 23 itu, dan seterusnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Ya, Allah sudah menetapkan hukum, dan kalau sudah menetapkan hukum nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Baik ya, kecuali nanti hal-hal yang telah Allah tetapkan, ketentuan-ketentuan lainnya. Ya, sebagai alternatif hukum. Hikmahnya banyak nanti. Dan di antara ketetapan itu, selain penyembahan mutlak hanya kepadanya, juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua itu diikat dengan sifat ihsan. Di antara amalan langsung di dalam Quran yang disifati dengan sifat ihsan itu bakti pada orang tua. Itu ayatnya cukup banyak itu. Ya, yang di Al-Ahqaf misalnya ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, banyak nanti yang di Quran surah 31 Luqman ayat 14 tuh. Bedanya nanti yang di Luqman wahnan ala wahnin, ya, yang di Al-Ahqaf itu kurhan. Dan itu nanti banyak itu, ya, banyak gambaran-gambarannya. Nah, saya ingin turunkan dulu. Bahkan kalau keduanya masih ada dan menjelang masa-masa sepuh, pasti akan ada itu indikasi dari Quran, akan ada sikap-sikap dari kedua orang tua itu. Mungkin Anda yang tidak sepakat, ya, tapi jangan sampai menjadikan Anda itu kurang bakti, kata Quran. Kadang-kadang minta diingat lagi. Coba kalau kamu di posisi sedang dirawat, jangan sudah lahir deh, sebelum lahir aja, kata Quran itu. Ya, misal di Quran surah ke-31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi baik hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Itu yang di Luqman. Yang di Al-Ahqaf wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Terus hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Terus wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Terus hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat apa? Al-Ahqaf. Nah, posisinya kanan kiri. Lupa. Bagus. Bagus. Jangan terlalu detail ya. Baik. Jadi ke orang tua itu, kata Quran, kalau ada yang kurang berkenan, ingat kamu deh. Ini Allah yang nyampaikan. Semasa dikandung, jangan dulu lahir. Bagaimana beratnya mengandung itu? Jadi di Luqman ayat 14 disebut wahnan ala wahnin, ya. Wahnan ala wahnin itu sesuatu beban yang sangat luar biasa, sampai mohon maaf ya, sampai yang merasakan di satu titik
tapi dampaknya bisa ke semua titik. Ya, Anda pernah olahraga angkat beban kan? Angkat beban itu kan yang diangkat itu di pundak, tapi kan tumpuannya ke semua ya. Nah itu diilustrasikan begitu, ketika seorang perempuan mengandung, itu rasanya bisa kemana-mana. Dan kadang-kadang nggak nyaman, tapi dalam situasi nggak nyaman pun nggak bisa disimpan dulu misalnya. Ya, nih mamah mau masak sebentar ya, ada istirahat dulu, nggak bisa. Itu 9 bulan 10 hari kurang lebih dibawa dan seterusnya. Dan ada rasa-rasa tidak nyaman pun ditahan, miring kanan nggak sulit, kiri juga susah dalam tidur, ya dan seterusnya. Nah situasi itu dibawa kepada kita anaknya untuk berpikir. Jadi kalau kamu mau marah, kamu mikir dulu. Kalau mau berkata pun mikir dulu, apalagi harus sampai membentak, berkata yang kasar. Ya, karena ibumu pun saat mengandung kamu itu normalnya nggak pernah bentak-bentak kamu. Ya, apa sih nendang-nendang dulu, misalnya kan nggak begitu kan? Sudah kerasa nih nendang-nendang, malah yang keluar kan kalimat-kalimat yang halus. Ya, yang paling dahsyat tuh begini, bahkan ketika engkau sukses pun, dan orang tua kadang nggak minta, kamu mungkin nggak sadar, saham kamu itu mungkin cuma 30%, 70%-nya itu ya bapak ibu kamu. Makanya ketika kamu sukses, bahkan usia 40 tahun sudah sukses, dapat ini dapat itu, kamu jangan lupakan mungkin saham terbesar kesuksesan kamu itulah doa ibu kamu yang menangis setiap pertengahan malam. Itu keberkahan bapak kamu tuh, yang walaupun cuma menggarap sawah, kebun, serabutan kerjanya, tapi halal. Itu yang dipakai untuk menjadi pondasi kamu sampai sukses kuliah, sampai keluar ngayuh beca, ya keringatnya keluar, sampai kamu sukses, kamu dibanggakan orang, kamu diviralkan, IPK 4 sekian, pekerjaan mudah, aksesnya hebat dan sebagainya. Itu dapatnya semua itu, saham terbesarnya itu bapak ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang merasa sukses, jangan dinisbatkan pada dirinya sendiri dulu. Kata Quran itu, hal pertama yang engkau harus lakukan, syukuri nikmat itu dengan mendoakan kedua orang tuamu. Kalau belum bisa ngasih sesuatu, minimal doain yang baik. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu disatukan tuh. Ya, karena itu mohon izin, kecewa, tidak nyaman itu biasa. Itu biasa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu menghilangkan sifat kasih dan sayang yang sudah tertanam bahkan sejak di alam rahim. Jelas ya? Jangan sampai ada satu nilai setitik menghancurkan susu sebelangga. Ya, itu kan peribahasanya. Jangan sampai kemudian ada sikap 1-2 saja yang menghilangkan. Kadang-kadang gini, tidak hanya anak dengan orang tua, hubungan suami istri juga begitu. Dengan teman-teman, sahabat juga begitu. Masa karena persoalan yang terjadi dalam 5 menit Anda lupa punya hubungan 50 tahun? Apa selama 50 tahun itu semuanya jelek semua? Apa Anda bersahabat selama 5 tahun itu nggak ada senang, yang nggak ada baik, yang nggak ada berbaginya, sampai hilang kemudian hanya karena persoalan 5 menit? Kalau melanggar syariat baru diluruskan. Itu pun dengan cara yang halus. Nah ini yang dilakukan sudah tepat, misalnya nggak ada persoalan. Persoalan Anda tidak sepakat misalnya dengan pasangan yang dinikahi atau menikahi ibu Anda, maka itu akan melalui proses. Karena kalau sudah Allah tetapkan, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka dari situ yang terakhir, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ya, dalam konteks ini. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu, tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Karena itu kalau Anda tanyakan bagaimana terhadap ayah angkat, ya, bagaimana saya sebaiknya bersikap? Mungkin bukan ayah angkat di sini ya, tapi lebih kepada ayah yang telah menikahi ibu. Bagaimana sikapnya? Ya, sikapnya berbakti. Seperti bakti Anda kepada ibu, berbakti kepada ayah. Karena dengan menikahi ibu Anda itu sudah ada hubungan mahram di antara keduanya. Jelas ya? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.